Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Amma ba'du. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian ilmu waris kita. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan syarat-syarat, kemudian sebab-sebab, kemudian mawani, yaitu penghalang-penghalang dari mendapatkan warisan. Ya, kita pagi hari ini insya Allah akan membahas siapa saja ahlu waris dari kalangan laki-laki dan siapa saja ahlu waris dari kalangan perempuan. Nah, dengan kita mengetahui siapa saja ahlu waris ini, maka kita akan tahu siapa yang dikategorikan bukan bagian dari ahlu waris. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan hitung-hitungan, jatah suami berapa, istri berapa, saudara kandung berapa, kita perlu untuk mengetahui terlebih dahulu siapa saja yang dikategorikan ahlu waris dan siapa saja yang bukan golongan dari ahlu waris. Ya, jadi enggak semua kerabat itu dia termasuk ahlu waris. Baik, di sini saya akan memberikan bagan yang mungkin mudah untuk diingat. Bagan yang mungkin mudah untuk diingat bagi ikhwas sekalian, untuk menghafal siapa-siapa saja sih ahlu waris dari laki-laki maupun perempuan. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah ahlu waris dari golongan laki-laki. Baik, kita akan mulai dari menulis mayit. Nah, dalam ilmu waris itu, kalau kita ingin menentukan jatah bagi seseorang, maka yang perlu kita tentukan adalah si mayit. Nah, mudahnya dalam ilmu waris, kita perumpamakan mayit itu adalah kita. Ya. Jadi kita perumpamakan mayit itu adalah kita, jangan orang lain. Karena kalau kita perumpamakan orang lain, nanti akan berbeda perspektifnya. Ya, contoh saja si B. Ya, misalnya si B itu meninggal istrinya. Kemudian antara si B dengan istrinya ini memiliki anak si A. Nah, kalau dari si A, ya, si A ini ke si mayit ini hubungannya apa? Antara anak dan ibu. Ya. Antara si B dengan si mayit hubungannya adalah antara suami dan istri. Nah, jadi kita tidak bisa memposisikan kita tidak mengambil peran di sini, itu tidak bisa. Ya, makanya coba kita posisikan diri kita sebagai mayitnya. Nah, berarti kalau kita posisikan diri kita sebagai mayit, si B itu statusnya adalah suami, kemudian si A itu statusnya adalah anak. Nah, nanti kalau misalnya kasusnya si A, ibunya si A telah wafat, meninggalkan nominal harta sekian.
maka berapa jatah warisan yang didapatkan oleh si A. Kemudian berapa jatah yang didapat oleh ayahnya si A. Nah, di sini ya, akan terjadi blunder ya. Karena apa? Karena kita mengistilahkan si B ini adalah ayahnya. Jadi seakan-akan si B ini adalah ayah dari si mayit. Nah, nanti jatahnya itu akan berbeda, antara suami dengan ayah itu akan berbeda. Ya, kalau suami itu nanti kalau punya anak maka jatahnya 1/4. Ya, kalau ayah itu nanti dilihat, kalau anaknya laki-laki maka jatahnya 1/3. Kalau misalnya anak perempuan jatahnya 1/6 tadi ya. Kalau anaknya perempuan 1/6 plus sisa. Kalau tidak punya anak baru si bapak itu jatahnya asobah, yaitu sisa. Ya, semua harta, sisa hartanya itu diberikan kepada si bapak. Nah, maka dari itu mudahnya kita untuk menentukan kerabat yang mendapatkan warisan, kita posisikan diri kita sebagai mayitnya. Ya. Nah, kemudian dalam warisan itu ada istilah usul, furu' dan hawashi. Ke atas ini disebut sebagai usul. Ya, yang ke atas disebut sebagai usul. Karena apa? Aslu syai'. Asal dari sesuatu. Karena si mayit ini kan anak daripada bapaknya. Ya. Bapak, kemudian kakek. Nah, maka yang usul di sini adalah pertama bapak. Kemudian yang kedua kakek. Terus sampai ke atas. Jadi bapak, kakek, terus sampai ke atas itu termasuk ahlu waris dari kalangan laki-laki. Kemudian ke bawah itu ada yang namanya furu. Ya, kenapa dinamakan furu? Karena far'un itu artinya cabang. Ya, cabang dari usul, cabang dari asal. Nah, maka dia disebut sebagai furu, yaitu anak-anaknya ke bawah. Ya. Karena kita sekarang berbicara ahlu waris laki-laki, maka furu adalah anak laki-laki. Kemudian cucu laki-laki. Nah, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, cucu laki-laki dari anak perempuan tidak berhak mendapatkan warisan. Jadi yang berhak mendapat waris yang ke bawah anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki, terus sampai ke bawah cicit laki-laki dari cucu laki-laki, terus sampai ke bawah. Nah, ini yang dari jalur furu. Ke samping itu disebut sebagai hawashi. Ke samping disebut sebagai hawashi. Nah, istilah ini nanti akan penting ya. Istilah usul, furu, hawashi itu penting akan kita dapati pada bab hajab ya. Bab hajab itu bab penghalang. Siapa sih yang nanti bisa menghalangi satu sama lain ya. Apakah nanti saudara laki-laki kandung berhak mendapatkan warisan kalau ada anak laki-laki. Nah, ini namanya bab hajab, yaitu penghalang dari warisan. Nah, yang ke arah kanan, hawashi ke arah kanan, di sini ada saudara kandung. Ya, ke arah kanan sini ada saudara kandung. Kemudian ke sininya lagi, ya, setelah saudara kandung ada saudara sebapak.
Iya, saudara kandung laki-laki. Karena kita masih berbicara tentang ahlu waris laki-laki. Ya. Di sini saudara kandung laki-laki. Kemudian ada saudara sebapak laki-laki. Kemudian yang kesini ada saudara seibu. Ya, saudara seibu laki-laki. Berarti di sini 1, 2, 3, 4 ya, kita tandain biar kelihatan ada berapa totalnya. 5, 6, 7. Ya, saudara sekandung laki-laki, kemudian saudara sebapak laki-laki, yang artinya dia satu bapak tapi beda ibu. Kemudian nih seibu laki-laki, maksudnya adalah satu ibu tapi beda bapak. Kemudian anak dari kedua saudara ini, ya, yang ketiga tidak dianggap. Ya, anaknya yang ketiga itu tidak berhak mendapatkan warisan. Jadi anak dari saudara seibu itu tidak berhak mendapatkan warisan. Yang mendapatkan warisan adalah anak dari saudara kandung dan saudara sebapak. Maka kita tambahkan di sini anak laki-lakinya, ya, anak laki-lakinya dan anak laki-lakinya. Berarti di sini sudah ada 8, kemudian 9. Nah, kenapa kok anak dari saudara seibu tidak berhak mendapatkan warisan? Dikarenakan dia dianggap sebagai kalalah. Apa itu kalalah? Kalalah itu tidak memiliki usul. Ya, tidak memiliki usul. Karena kan tidak memiliki ayah di sini. Ya, dia dihukumi sama seperti anak dari anak perempuan. Anak dari anak perempuan tidak berhak mendapatkan warisan karena melalui jalur perempuan. Ya. Dan di sana itu sama kasusnya. Nanti kalau ada seorang saudara yang dia satu ibu tapi beda bapak, nah, kita anggap mayatnya itu adalah saudaranya sendiri. Ya, kita sebagai mayatnya, kemudian saudara kita yang satu ibu ini, apakah anaknya berhak mendapatkan warisan? Jawabannya tidak. Ya, ketika si mayat meninggal, kemudian meninggalkan harta, ya, sejumlah harta. Kemudian yang tersisa dari kerabat ini itu tinggal anak dari saudara seibu. Ya, anggap misalnya dia tidak punya anak. Kemudian orang tuanya juga sudah tidak ada. Saudara kandungnya sudah tidak ada. Anak dari saudara kandung sudah tidak ada. Kemudian saudara sebapak tidak ada, begitupun anaknya. Yang tersisa tinggal anak dari saudara seibu. Maka anak dari saudara seibu itu tidak berhak menguasai hartanya. Karena apa? Karena hakikatnya dia dihukumi sebagai kalalah, yaitu orang yang tidak memiliki usul. Ya. Dia tidak memiliki asal. Makanya disebut sebagai kalalah. Nah, ini yang ke-9 ya. Kemudian di hawasi ke samping kiri itu ada paman kandung. Ya, paman kandung. Ya, tentu paman di sini paman dari jalur bapak. Ya, karena di dalam Al-Quran disebutkan am. Am itu siapa? Paman dari jalur bapak. Ya, paman dari jalur ibu itu diistilahkan dengan khalun. Sehingga paman dari jalur ibu itu tidak berhak mendapatkan warisan di sini. Ya, tidak berhak mendapatkan warisan di sini. Karena yang berhak mendapatkan warisan adalah paman dari jalur bapak. Kemudian anaknya. Berarti ini paman udah 10. 10. Ya, kemudian anaknya. 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 Kemudian anaknya.
11. Kemudian paman sebapak. Ya. Ibaratnya beliau ini kalau bersama dengan anaknya mayit, ya. Paman sebapak ini jika bersama anaknya si mayit. Ya. Atau anak laki-laki ini, ya, anak laki-laki ini yang menjadi mayit bagi si saudara sebapak dari bapaknya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan paman sebapak, adalah paman yang hubungan kekerabatan itu saudaraan dengan bapaknya, tapi satu bapak beda ibu. Ya, kita gambarkan lah seperti ini, mudahnya mungkin ya. Biar nggak pusing. Nah, di sini ada kakek, nenek. Ya. Nah, dari pernikahan ini lahirlah si bapak. Ya. Kemudian ada saudara kandung, nah, dan ternyata si kakek punya istri lagi, ya. Ternyata si kakek punya istri yang kedua. Nah, di sini kita ibaratkan istri keduanya si kakek. Ya, istri keduanya si kakek di sini. Nah, dari hasil pernikahan si kakek dengan si istri keduanya itu lahirlah si saudara sebapak. Nah, ini saudara sebapak nih. Antara si bapak ini dengan saudaranya itu saudara si bapak, sebapak. Nah, kemudian si bapak itu menikah. Ya, menikah dengan ibunya. Menikah dengan ibunya, lahirlah seorang anak. Nah, anak ini hubungannya dengan si beliau, ya, itu hubungannya adalah saudara sebapak. Ya, antara si anak dari si bapak ini dengan si saudaranya yang sebapak ini, yaitu dia adalah hubungannya paman sebapak. Itu maksudnya adalah paman sebapak. Ya, jadi anak ini manggil dia adalah pamannya, tapi paman sebapak karena bukan berasal dari beda ibu, bukan berasal dari kakek dan nenek yang sama. Nah, dia berasal dari kakek yang sama tapi beda nenek. Nah, itu beda nenek. Itu namanya paman sekandung. Bisa dipahami ya di sini ya. Iya, jadi memang yang bikin pusing di faraid itu menentukan siapa-siapanya gitu. Istilah-istilahnya. Nah, jadi maksud dari paman sebapak itu ini. Paman sebapak. Jika dihubungkan dengan anak dari saudaranya yang satu bapak tapi beda ibu. Ya, ini dia. Nah, kemudian anaknya dari saudara sebapak ini juga dia berhak mendapatkan warisan. Nah, di sini udah 12 nih. Udah 12. Ya, kalau kita hitung, 1 bapak, kedua kakek, ketiga anak laki-laki, keempat cucu laki-laki, kemudian kelima saudara kandung, keenam saudara sebapak, ketujuh saudara seibu, kedelapan anak dari saudara kandung, 9 anak dari saudara sebapak, 10 paman kandung, kemudian 11 anak dari pamannya, atau 11 kita masukkan ke sini dulu, ya, paman sebapak, ya,
Baru setelah itu 12 anak dari paman kandung, 13 anak laki-laki dari paman sebapak. Ya, ini anak-anak ini maksudnya adalah anak laki-laki, bukan anak perempuan. Karena kita masih ngebahas ahlu waris laki-laki. Nah, berarti sisa berapa? 2 lagi. Karena total ahlu waris dari kalangan laki-laki semuanya itu ada 15. Ya, semuanya ada 15, berarti tinggal 2 lagi. Siapa 2 lagi? 2 lagi itu diambil dari jalur pernikahan, yang satu lagi diambil dari jalur al-wala. Ya, kalau kita ingat kemarin, ya pembahasan terakhir kemarin, bahwasanya sebab-sebab mendapatkan warisan itu ada tiga jalur. Yang pertama melalui jalur nasab. Nah, ini dia jalur nasab. Nah, ini jalur nasab itu jalur kekerabatan, ya, berasal dari satu usul yang sama. Nah, kemudian yang kedua ada jalur pernikahan. Ya, yang kedua ada jalur pernikahan. Kemudian yang ketiga ada jalur perbudakan. Nah, maka 2 sisanya lagi itu kita ambil dari dua jalur sisanya. Ya, yang pertama kita ambil dari jalur pernikahan. Sebab pernikahan. Ya, sebab pernikahan. Di sini siapa berarti? Ahlu waris laki-laki, siswa suami. Ya. Berarti suami 14. Dan satu lagi dari jalur perbudakan. Kita taruh sini. Ya. Iya. Nanti bisa di foto begitu ya. Di screenshot. Nah, ini mu'tik yang ke-15 itu mu'tik. Siapa itu mu'tik? Yang membebaskan budak. Seperti yang kemarin pernah kita jelaskan ya. Ada seorang pemilik budak, kemudian dia membebaskan budaknya. Nah, setelah budaknya itu bebas, budaknya jadi saudagar kaya. Wah, memiliki harta yang sangat banyak gitu. Dan si budak ini belum sempat menikah, belum sempat punya keturunan, meninggal. Nah, maka harta yang dimiliki oleh si budak tadi itu diberikan kepada siapa? Kepada si mu'tik, yaitu yang membebaskan dia. Ya, yang membebaskan dia itulah dia yang berhak mendapatkan warisan dari si budak. Tapi syaratnya tadi, ya budaknya itu belum punya keturunan. Kalau si budak sudah punya keturunan, maka sudah harta si budak diberikan kepada ahlu warisnya, tidak diberikan kepada pembebasnya dia, ya, yang membebaskan dia. Maka yang ke-15 ahlu waris dari laki-laki adalah mu'tik, yaitu seorang laki-laki yang membebaskan budaknya. Nah, ini yang ke-15. Nah, jadi inilah dia 15 ahlu waris dari kalangan laki-laki. Maka selain dari ini itu bukan termasuk ahlu waris. Siapa saja? Ada paman dari jalur ibu, ya, paman kandung dari jalur ibu. Ini bukan ahlu waris. Ada paman sebapak dari jalur ibu. Ini bukan ahlu waris. Ada ada anak dari paman kandung dari jalur ibu. Ini bukan ahlu waris. Begitupun anak laki-laki dari paman sebapak dari jalur ibu, itu bukan ahlu waris. Mereka yang tidak digolongkan dalam ahlu waris yang sudah kita sebutkan di sini itu disebut sebagai zawil arham. Ya, disebutnya sebagai zawil arham. Ada enggak jatahnya? Ya, nanti ada. Kita akan bahas jatahnya zawil arham, tapi tidak sama dengan jatah warisan. Tentu jatahnya di bawah, ya, jatahnya di bawah dari warisan. Ya. Maka nanti kalau ada paman seibu yang kemudian menuntut hak waris, ya tunjukin aja nih bagan ini. Ya. Di dalam bagan tidak tersebut, ya tidak tercantum, artinya Anda tidak berhak mendapatkan warisan. Ya. Nah, ini dia ahlu waris dari
laki-laki. Sudah ingat? Kalau sudah ingat kita hapus, nanti kita berpindah ke ahli waris dari perempuan. Sudah ya? Ya. Baik, kita lanjut ke ahli waris perempuan. Ya. Di sini juga sama, kategorinya ada usul, ada furu, ada hawashi. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu usul. Ini kita kasih judul dulu, ahli waris perempuan. Yang usul itu kita bagi dua. Ya, yang usul itu kita bagi dua. Karena disebutkan di sini ada ada al-jaddah dari umul ab dan ada dari umul Ya, kita ibu, ya, yang pertama ada ibu. Ya, yang pertama yang jalur usul ke atas itu ada ibu. Nah, maka ibu dia berhak mendapatkan warisan. Ya, jadi jangan sampai kita menganggap warisan itu hanya dari mayit ke bawah, enggak. Ya, jadi mayit bisa mewariskan ke bawah, ya, ke furu, bisa mewariskan ke atas yaitu usul, bisa mewariskan ke samping. Seperti tadi saudara-saudara gitu ya. Nah, jadi warisan itu dia tidak hanya dari atas ke bawah, tapi bisa dari ke bawah, ya, atas ke bawah atau bawah ke atas atau ke samping. Nah, maka yang pertama, ahli waris dari kalangan perempuan yang pertama adalah ibu. Ya, ahli waris dari kalangan perempuan yang pertama adalah ibu. Kemudian yang kedua nenek. Nenek dari jalur bapak. Ya, misal
Di sini ada ya, kita ibaratkan seperti ini aja. Ibu, ya ibu, bapak. Kemudian di sini di atasnya ada nah, jadi gini. Ini si mayit. Ya, ini si mayit punya ibu dan bapak. Nah, kemudian ibu dan bapak dari si mayit itu masing-masing punya ibu dan bapaknya lagi. Nah, di sini yang menjadi pembahasan adalah neneknya si mayit berarti ya. Berarti neneknya si mayit ini. Neneknya si mayit. Ya. Berarti neneknya si mayit dua-duanya dapat nih. Baik nenek dari jalur ibu ataupun nenek dari jalur bapak. Ya, jadi nenek dari jalur ibu dan nenek dari jalur bapak itu berhak mendapatkan warisan. Dan ini yang dimaksud. Ini mayit, kemudian ibunya, nah ini si ibu dapat warisan. Kemudian nenek dari jalur ibu, ya nenek dari jalur ibu mendapatkan warisan. Begitupun nenek dari jalur bapak itu berhak juga mendapatkan warisan. Gitu ya. Bapaknya dapat enggak? Tadi sudah disebutkan. Ya, bapaknya disebutkan di ahli waris laki-laki. Karena sekarang kita ngebahasnya ahli waris perempuan, maka bapaknya tidak disebutkan dulu. Ya, jadi yang disebutkan siapa? Nenek, baik dari jalur ibu maupun dari jalur bapak, begitupun si ibu. Bisa dipahami ya di sini ya. Nah, jadi yang pertama ibu, kemudian yang kedua nenek dari jalur bapak, yang ketiga nenek dari jalur ibu, terus sampai ke atas. Terus sampai ke atas. Bahkan nanti di dalam buku-buku faraid itu ada permasalahan yang menyebutkan bagaimana hukumnya kalau seorang memiliki lebih dari 3 nenek. Itu gambarannya gimana? Seseorang punya nenek lebih dari 3. Ya gambarannya terus ke atas. Ya barangkali nenek-neneknya masih hidup gitu ya. Nah, nanti bagaimana cara membagi warisnya? Ada yang berpendapat semuanya dikasih 1/6. Atau 1/6 ini dibagi rata. Ya, 1/6 dibagi rata. Misalnya dia punya 3 nenek, ya sudah 1/6 itu dibagi 3. Atau dia punya 5 nenek, ya sudah 1/6 itu dibagi 5. Itu kalau misalnya neneknya jumlahnya ada banyak. Itu nanti ada pembahasannya lagi. Ya, insya Allah akan kita bahas pada babnya. Nah, kemudian ke bawah furu. Furu di sini yang pertama adalah anak perempuan. Ya, anak perempuan dia berhak mendapatkan warisan. Ya barangkali ada di Indonesia ya adat yang menyatakan anak perempuan tidak boleh mendapatkan warisan. Nah, ini adat yang seperti ini itu tidak boleh ditunaikan. Karena apa? Adat yang menyelisihi syariat itu batil. Ya. Jadi boleh kita menjadikan suatu urf atau adat itu menjadi hukum, boleh, tapi dengan syarat apa? Tidak menyelisihi syariat. Kalau menyelisihi syariat maka tidak boleh kita tunaikan. Nah, maka anak perempuan tetap dia mendapatkan jatah warisan. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki.
Ya, cucu perempuan dari anak laki-laki contohnya seperti apa? Di sini mayit punya anak laki perempuan. Nah, kemudian anak laki-laki ini punya anak lagi laki perempuan. Nah, ini di sini juga ada anak laki perempuan. Nah, mereka tidak berhak mendapat warisan. Iya, keturunan dari anak perempuan tidak berhak mendapatkan warisan. Keturunan dari anak laki-laki itu berhak mendapatkan warisan. Cucu laki-laki dari anak laki-laki itu sudah disebutkan tadi pada ahli waris laki-laki. Nah, sekarang jatahnya si ini. Ya. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki dia berhak mendapatkan warisan. Terus sampai ke bawah. Terus sampai ke bawah. Ya, kemudian ke samping. Ya, hawashi. Ke samping ada saudari kandung. Ya, ada saudari kandung. Kemudian juga saudari seibu. Ada saudari seibu. Nah, apakah saudari saudari sebapak dulu? Ya, saudari sebapak. Apakah saudari seibu juga dapat? Jawabannya dapat. Jawabannya dapat. Ya, jadi saudari seibu juga mendapatkan warisan. Nah, misalnya ada seorang anak, ya dia punya saudari, ya punya saudara perempuan, satu ibu tapi beda bapak. Nah, itu dia saudari seibu. Jadi saudari seibu dia tetap mendapatkan jatah waris dari si mayit. Nah, tapi di sini anak-anak mereka itu tidak berhak mendapatkan warisan. Ya, jadi anak dari saudari, baik saudari kandung, saudari sebapak atau saudari seibu, itu tidak berhak mendapatkan warisan. Iya, dari perempuannya tidak berhak mendapat waris. Nah, adapun keponakan, ya keponakan berarti jatuhnya ya. Kalau keponakan dari saudara laki-laki itu berhak mendapat waris. Tapi syaratnya harus tidak boleh, ya, bapaknya sudah tidak ada. Ya, syaratnya bapaknya sudah tidak ada. Kalau masih ada bapaknya, maksudnya masih ada saudara dari si mayit, maka si anak dia terhalang mendapat warisan karena ada bapaknya. Gitu. Nah, jadi kita hitung lagi 1, 2, 3. Nah, ini 4, 5, 6, 7, 8. Ya, di sini disebut al-bin, bintul ibn, al-um, al-jadda, al-ukhtu syaqiqah, al-ukhtu lil-ab, al-ukhtu li-um. Nah, artinya hawashi ke sini itu tidak ada. Berarti bibi, baik bibi kandung maupun bibi sebapak itu tidak berhak mendapat warisan. Tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, total ahli waris perempuan itu ada 10. Sekarang sudah ada 8. Berarti tinggal 2 lagi. Ya, ini dari jalur nasab nih. Maka kita ambil dari jalur pernikahan dan dari jalur perbudakan seperti yang tadi sudah kita terapkan pada ahli waris laki-laki. Nah, di sini jalur pernikahan. Berarti siapa di sini? Jalur pernikahan suami tadi, masuknya ahli waris laki-laki. Nah, sekarang berarti istri. Ya betul ya, istri ya. Karena ahli waris perempuan sekarang kita ngebahasnya. Nah, berarti istri. Nah, istri yang ke-9.
Nah, kemudian dari jalur perbudakan itu ada mu'tiqah. Ya, ini beda tak marbutoh aja ya, untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Karena kan kalau dalam bahasa Arab, ciri-ciri isim mu'annas, ya, ciri-ciri jenis dari suatu kalimat ini dia perempuan, itu ada tak marbutohnya. Nah, kalau tadi kan mu'tik. Ya. Yang tadi mu'tik yang laki-laki. Ya, ahli waris laki-laki itu mu'tik. Ya, dia yang membebaskan budak. Ya, laki-laki membebaskan budak itu namanya mu'tik. Tapi kalau perempuan yang membebaskan budak itu namanya mu'tiqah. Ya, kita tambahkan tak marbutoh. Ya, kita tambahkan tak marbutoh. Ya, contohnya juga sama. Ya, dalam bahasa Arab suami itu zauj. Ya, istri zaujah, zaujatun ditambahkan tak marbutoh. Meskipun fasihnya istri juga bahasa Arabnya zauj juga sama. Ya, jadi fasihnya zauj itu artinya suami, bisa diartikan istri. Ya, azwajukum. Ya, azwajukum. Azwaj ini kan jamak dari zauj. Nah, hanya saja khusus dalam pembahasan faraid, warisan, itu dibedakan antara zauj dan zaujah. Kenapa? Untuk membedakan mana yang dapat jatah suami dan mana yang dapat jatah istri. Tapi kalau di luar bab ilmu waris, maka lebih fasih istri itu bahasa Arabnya zauj, bukan zaujah. Ya, ini bahasa yang tidak fasih. Nah, jadi di sini yang ke-10 ada mu'tiqah. Ya, jadi kalau ada seorang perempuan, dia membebaskan budak, kemudian budaknya memiliki harta yang banyak setelah bebas, kemudian wafat dan belum punya ahlu waris, maka nanti semua harta yang dimiliki oleh si budak itu diwariskan kepada siapa? Mu'tiqah, yaitu yang membebaskan dia. Nah, ini dia 10 ahli waris dari kalangan perempuan. Ya, tadi dari kalangan laki-laki ada 15, ya, anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian ada saudara laki-laki kandung, ada saudara laki-laki sebapak, ada saudara laki-laki seibu, ada anak dari saudara laki-laki kandung, dan ada anak dari saudara laki-laki seibu. Ya, ke samping ada paman dari jalur bapak kandung, kemudian ada paman dari jalur bapak sebapak, kemudian ada anak dari paman dari paman dari jalur bapak sekandung, dan juga ada anak paman dari jalur bapak sebapak. Ya. Kemudian ke atas itu ada bapak, kemudian ada kakek. Dari jalur pernikahan itu ada suami, kemudian dari jalur perbudakan itu ada mu'tik. Total semuanya ada 15 ahli waris laki-laki. Nah, sekarang ahli waris perempuan itu ada 10 totalnya. Yang pertama ada ibu. Yang kedua ada nenek dari jalur bapak. Yang ketiga ada nenek dari jalur ibu. Yang keempat ada anak perempuan. Ya, anak perempuan. Yang kelima ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang keenam ada saudari kandung. Yang ketujuh ada saudari sebapak. Yang kedelapan ada saudari seibu. Yang kesembilan dari jalur pernikahan ada istri yang berhak mendapatkan warisan. Kemudian yang ke-10 dari jalur perbudakan ada mu'tiqah, yaitu yang membebaskan budak. Ini dia 10 ahli waris dari perempuan. Maka sisanya yang tidak disebutkan di sini itu tidak disebut sebagai ahlu waris. Meskipun punya hubungan kekerabatan, namun dia tidak disebut sebagai ahli waris. Tapi kita istilahkan sebagai zawil arham. Kita katakan dia sebagai zawil arham. Ya, taib. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya,
Insya Allah nanti untuk jatah dari masing-masing ahli waris ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, karena kita sudah tahu nih siapa saja ahli warisnya, maka kita akan membahas berapa jatah ahli waris yang sudah kita sebutkan pada pagi hari ini. Ya, insya Allah akan kita bahas satu persatu pada pertemuan yang akan datang. Ya, kita bahas satu-satu dulu. Ya, misalnya istri mendapatkan jatah sekian dengan syarat sekian sekian sekian. Nah, nanti kita kasih contoh. Kita buatkan contoh praktiknya supaya nanti mudah untuk dipahami. Nah, kalau sekarang ini kita cukup mengetahui siapa sih yang dia termasuk ahli waris dan siapa yang bukan termasuk ahli waris. Ya, kalau kita tidak tahu ini dan kita belum bisa membedakan mana ahli waris dan bukan ahli waris, itu nanti akan sulit untuk apa? Untuk menghitung jatah warisan. Karena kita nggak tahu nih siapa yang berhak diberi. Ya, kita tidak tahu siapa yang berhak untuk diberi. Dan juga istilah furu, usul, hawashi ini juga bisa diingat-ingat karena nanti itu yang menentukan prioritas dari masing-masing ahli waris. Ya, misalnya nanti ada hawashi dan ada furu. Ya, ada ahli warisnya hawashi dan furu. Mana yang lebih diprioritaskan untuk mendapatkan warisan dan mana yang terhalang mendapatkan warisan. Itu nanti akan kita bahas juga pada babnya. Taib, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ya. Kan jalurnya banyak ya, jalur mayit dari jalur laki-laki, jalur mayit dari jalur perempuan. Itu dalam menghitung waris itu, tadi kan ada penghalang ya. Dasar utamanya dulu, dasar utamanya kita harus tahu dulu. Nanti yang meninggal. Ya, nanti kita harus tahu dulu dasar keseluruhan. Iya, betul. Ya. Tapi pada waktu kita nanti membagi, berarti ada yang tadi dibilang ada faktor penghalang itu. Iya. Selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Nanti kita ngomong belakangan. Iya, nanti dibahasnya pada waktu menghitungnya. Ya, misalnya nanti sebenarnya juga supaya tidak menyakiti hati sebenarnya sebelum sebelum membagi atau membicarakan warisan itu iya yang bertanggung jawab atas harta si mayit itu ngundang yang ahli, misalnya ngundang ustaz. Nah, nanti si penanggung jawab dari harta si mayit ini itu membeberkan siapa saja yang masih ada dari kerabat. Iya, baru nanti ustadz tersebut menentukan yang mendapatkan warisan ini. Nah, yang ini tidak dapat waris. Nah, akhirnya nanti yang dipanggil itu yang sudah ditandain saja. Yang tidak ditandain artinya itu bukan ahli waris, gitu. Terus karena jalurnya banyak, yang paling mudah jadi uang ya. Yang paling mudah membagi itu kan kadang-kadang ada untuk kendaraan, untuk rumah. Kadang-kadang kalau rumah atau tanah itu kan beda harga di depan belakang. Iya. Paling mudah itu. Paling mudah diuangkan. Meskipun tidak wajib sebenarnya. Kayak contoh, apakah boleh mewariskan aset? Boleh-boleh saja. Yang penting dengan takaran yang sudah sesuai dengan jatah. Ya, misalnya aset yang ada di sini itu kalau ditaksir dari seluruh harta peninggalan itu sekitar 1/4. Aset yang di sini sekitar 1/8. Yang di sini itu 1/6. Nah, maka kalau seandainya ahli warisnya ada yang mendapatkan jatah 1/6, ya sudah dia kasih aset yang dia totalnya itu 1/6. Itu boleh seperti itu juga. Tapi kalau tidak memungkinkan, kayak misalnya hartanya itu cuma satu-satunya rumah gitu. Cuma rumah satu-satunya, nggak ada aset yang lain. Dan kalau dibagi pun itu akan sulit. Maka jalan satu-satunya menjual rumah tersebut, kemudian nanti dibagi sesuai dengan jatah masing-masing yang sudah ditetapkan oleh syariat. Nah, terus bagaimana kalau ngomongnya kayak gini? Kan ada nih ya, ya sudah ini kita sih nggak mau ngejual rumah ini karena banyak kenangannya gitu. Nah, kondisi yang seperti ini itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Sekalipun mereka sudah menerima jatahnya secara maknawi. Udah tahu nih, oh jatah saya di rumah ini sekian.
jatah saudara saya sekian, sekian, sekian. Kemudian mereka sepakat untuk tidak menjual rumah supaya menjadi terminal kalau pulang kampung dan lain sebagainya. Nanti yang menjadi permasalahan itu kalau generasi awal sudah pada meninggal. Ya, karena di sini mau nggak mau ada harta dari mereka yang harus nanti diwariskan lagi kepada siapa? Keturunannya. Nanti yang generasi pertama sudah meninggal, kemudian dibilang ke generasi selanjutnya, ini jangan di luar ya, jangan dijual ya nak. Udah, kalau kalian nanti mau kumpul di sini aja. Akhirnya ngikutin. Terus sampai ke generasi keberapa dan bingung itu satu rumah itu gimana statusnya. Sedangkan yang namanya harta itu tidak boleh tidak punya pemilik. Harta itu harus punya pemilik, harus jelas siapa pemiliknya. Nah, nanti baru kalau sudah terjadi seperti itu, baru manggil ustadz gitu ya, atau manggil yang ahli di bidang ilmu waris. Akhirnya yang bingung siapa? Orang lain. Ya kenapa? Ya kenapa nggak dibagi dari dulu gitu. Nah, itu kalau misalnya mereka kenal satu sama lain itu masih mending, masih bisa tercatat, ya masih bisa dirumuskan. Kalau nanti di antara keturunannya ada yang merantau entah di mana di luar pulau, punya keturunan lagi nggak diketahui, akhirnya apa? Akhirnya nanti ada harta atau hak orang lain di dalam rumah itu yang belum terpenuhi. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Ya meskipun para ulama mengatakan sebenarnya boleh mewariskan aset, itu boleh. Tapi dengan syarat tadi asetnya itu sesuai dengan kadar yang diterima oleh ahlu waris. Tapi kalau tidak bisa ya, tidak bisa sesuai dengan apa yang harus diterima oleh ahlu waris, maka baiknya dijual. Kayak contohnya tadi, kalau rumah mungkin udah dijual dah gitu ya bisa. Kalau tanah nih, tanah masih berbentuk tanah, itu kan beda tempat aja beda harga, ya beda tempat beda harga. Nah, kecuali kalau memang mereka mengundang ahli, ya, mengundang ahli tanah gitu ya. Dia tahu nih kalau di sini nanti harganya sekian, kalau di sini harganya sekian, kalau di sini harganya sekian. Ya sudah, dibagi tanah itu sesuai dengan jatah dari masing-masing si ahli waris itu. Nah, kalau udah seperti itu nggak masalah, diperbolehkan. Yang penting sudah jelas jatahnya. Nah, jadi apakah wajib aset yang ditinggalkan oleh mayit itu untuk dijual? Jawabannya tidak wajib. Ya, hanya pada kondisi-kondisi tertentu saja yang mengharuskan untuk menjual aset apabila aset tersebut tidak bisa dibagi secara syar'i. Gitu. Salah satu meninggal. Iya. Masih muda gitu, anak-anaknya masih kecil-kecil kan. Taruhlah yang meninggal istri lah gitu. Sebenarnya suaminya menikah lagi kan nanti. Nah, pada waktu menikahnya lagi itu warisan yang saat itu salah satu meninggal itu harus dibagi dulu ya. Harus dibagi dulu. Baru boleh nanti istri itu, artinya nikah dengan istri itu berarti dengan hitungan warisan yang sudah dibagi dulu. Iya. Jadi nanti istri yang kedua itu nggak punya hak menikmati harta dari istri yang pertama. Kan? Itu nggak punya hak. Tapi jarang kejadian gitu ya. Kalau anak masih kecil gitu maksudnya. Iya. Masih istri, masih TK, Iya. salah satu meninggal gitu ya. Tapi biasanya di kita kan jarang ya. Iya. Langsung nikah lagi gitu. Nikah lagi langsung dah. Iya. Harusnya dibagi dulu ya. Harusnya dibagi dulu. Nah, itu yang memang jarang terpikirkan di masyarakat. Karena apa? Mereka tidak mengerti esensi dari pembagian warisan itu. Ya, mereka menganggapnya ya ini harta saya. Ya. Suka-suka saya gitu jadinya. Karena padahal hakikatnya kenapa kok Islam itu menekankan membagi warisan? Karena di dalam harta peninggalan itu ada hak orang lain. Itu yang jarang diketahui oleh masyarakat awam. Dan itu otomatis terbagi pada Otomatis. Iya, otomatis terbagi. Apalagi kalau misalnya istrinya punya penghasilan sendiri tuh. Itu nggak boleh suaminya langsung ngambil keseluruhan harta istrinya. Itu nggak punya hak. Karena suami ya itu hanya mendapatkan jatah 1/4 saja kalau mereka sudah punya anak. Ya, kalau mereka sudah punya anak, si suami itu hanya berhak 1/4 dari harta istrinya. Nggak berhak untuk menguasain keseluruhan. Dan ini yang
ya diedukasi mungkin di masyarakat ya. Kalau istrinya meninggal maka semua harta istrinya dikuasain sama suami. Mentang-mentang anaknya masih kecil gitu. Nah, mentang-mentang anaknya masih kecil padahal mereka tetap mendapatkan warisan tapi ditahan dulu, disimpan dulu. Ya. Warisan untuk si anak-anak ini disimpan dulu, tunggu sampai nanti mereka balik baru diberikan kepada mereka. Bukan dihabiskan sendiri gitu ya. Ya memang permasalahan warisan ini perlu sekali dan sangat penting kita edukasi di masyarakat. Jadi bukan suatu hal yang tabu gitu ya membicarakan warisan, karena ini adalah syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Ini langsung Allah yang memberikan jatah, bukan nabi. Allah langsung yang memberikan jatah, tidak ada perantara. Langsung wahyu yang menyampaikan jatahnya, kalau istri sekian, suami sekian, ibu sekian, bapak sekian, saudara sekian. Itu Allah langsung yang memberikan jatah itu. Kalau dari pemerintah itu memfasilitasinya itu ke KUA ya, kalau mau ke KUA, iya. Itu ngerti mereka? Mereka ngerti. Itu pas saya ngurus waktu itu surat nikah, itu saya perhatikan tuh kantor KUA. Nah di KUA itu ada pembagian ya, bagan-bagan siapa aja ahli waris dan siapa aja yang bukan ahli waris. Itu saya perhatikan. Ya, mungkin dari kalangan KUA ada yang ahli di bidang sana. Ada yang ahli di bidang warisan untuk nanti konsultasi. Kan namanya kan KUA ya, kantor urusan agama. Masa iya staf-stafnya nggak ngerti dalam masalah agama, itu harus diganti kalau kayak gitu. Dicari yang lebih ahli gitu. Jalur perempuan itu jalur kanannya Nggak ada. Nah, jadi bibi itu tidak berhak mendapatkan warisan. Ya kalau sampai tak terbagi artinya itu ada haknya mereka yang perlu dibagi gitu. Jadi memang tetap maka kita perlu mengedukasi kepada masyarakat bahwasanya yang berhak mendapatkan warisan itu tidak hanya ke bawah saja, ke samping dan ke atas juga mendapatkan jatah warisan gitu. Iya. Ada penghalang. Nah jadi nanti misalnya ada seorang mayit nih meninggal, itu enggak semua ini mendapat warisan, enggak semuanya. Nah, nanti ada yang diprioritaskan mendapat warisan, ada yang dia terhalang mendapatkan warisan, gitu. Jadi enggak semuanya mendapatkan warisan. Ya, jadi kita hanya untuk pagi ini kita berbicara siapa saja sih ahli warisnya, siapa saja dulu. Untuk urusan siapa yang mendapatkan dan tidak mendapatkan nantinya, ya mendapatkan jatah dan tidak mendapatkan jatah itu nanti ada di pembahasan selanjutnya. Ya termasuk. Ya dia memakan hak yang bukan haknya. Ya dia memakan harta yang tidak dihalalkan baginya. Ya, makanya kan di dalam Al-Quran wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta kalian ya, satu sama lain dengan cara yang batil. Di antara cara yang batil itu ya ini. Dia sudah tahu jatah warisan tapi dia sembunyikan, dia kuasai sendiri, akhirnya dia makan sendiri hak orang lain, hak saudara-saudaranya. Maka ini diharamkan. Nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia merasa nyaman. Ya, tapi ciri-ciri ketidaknyamanan itu akan terlihat nanti dari ketidakberkahan harta yang dia miliki. Ya, mungkin dari sisi nominal terlihat besar. Ya, tapi dari sisi ketenangan memiliki harta itu belum tentu dia tenang dengan nominal yang besar itu. Itu tanda bahwasannya harta yang dia miliki itu tidak berkah. Ya.
Itu di dunia tuh sudah tidak berkah, sudah tidak tenang. Nah, bagaimana nanti di akhirat dimintai pertanggungjawabannya sama Allah Subhanahu wa taala, "Hei fulan, kenapa kamu tidak membagi harta saudaramu? Padahal kamu tahu di situ ada hak saudaramu, tapi kenapa malah kamu makan sendiri?" Ya, sama halnya kita diibaratkan seperti mencuri gitu ya. Itu sama hukumnya seperti mencuri ya, memakan harta hasil curian, hukumnya haram. Ya, begitupun memakan harta warisan yang bukan jatah kita, itu juga sama seperti harta curian, hukumnya haram. Ya, jadi memang ya makan hak waris dengan mencuri itu beda-beda tipis sebenarnya. Mencuri kan dalam bahasa Arab itu mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Ya, mencuri itu mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan itu namanya gosok. Kayak begal itu namanya gosok, terang-terangan. Tapi kalau sembunyi-sembunyi itu namanya mencuri. Nah, sama ya, misalnya ada di keluarga yang sebenarnya dia ngerti ini harus dibagi warisannya, tapi dia mencari-cari celah bagaimana biar dia mendapatkan jatah yang lebih banyak, atau bagaimana caranya biar harta itu dikuasai sama dia. Ini sama dihukumi seperti pencuri. Iya. Gimana? Oh, sebenarnya belum bisa kalau langsung terhalang dulu. Karena kan sebelum kita membahas yang terhalang, kita harus tahu dulu jatah dari masing-masingnya berapa. Ya nanti insya Allah dengan contoh-contoh nanti akan saya sisipkan contoh-contoh yang terhalang seperti apa. Ya, jadi kita tetap membahas jatah dari ahlu waris ini berapa, tapi nanti saya akan berikan contoh dari orang-orang yang terhalang dari mendapatkan warisan. Biar supaya tergambar nih, ketika kita membagi warisan, oh seperti ini kondisinya kalau dia terhalang gitu. Cukup ya. Ya. Ibu-ibu ada nggak kira-kira? Ya kita tunggu ya, coba ya. Lembaga swasta ya, saya belum tahu sih kalau untuk lembaga swasta. Iya, insya Allah. Tuh, di lingkungan aja ya. Iya, di lingkungan. Orang mulai tahu bahwa lembaga waris bukan hal yang harus diketahui. Iya. Bagian dari yang berbahaya juga dari sisi makan harta milik saudara kita. Iya. Iya. Jadi saya pikir sih harusnya ada orang sudah mulai bisa lihat, oh ini apa istilahnya ya, lembaga yang membantu warisan. Iya. Bertanya. Tapi kalau ini nggak pernah kita tahu ya. Kalau kita nggak coba belajar sendiri. Iya. Kita buat ini ya, apa namanya, lembaga konsultan juga, konsultasi ilmu waris. Iya.
ada ya. Oh iya, nggak ada gambarnya ya. Nanti denger YouTube, terus pakai ini kan ada baca ada itunya kan. Ya nanti dia dikasih tahu aja tinggi. Iya tadi saya pikir kayak gitu pakai scanner video naik. Iya. Jadi Ustaz mungkin flashback dulu sebelum masuk secara cepat gitu. Iya. Terus nanti kita sarankan ibu-ibu denger itu. YouTube sekarang nih. Nah besok ibu naik pakai pembatas sedangkan seperti itu sih sebelum lah. Sebenarnya kan TV ada, cuman mengkonekkan layar TV ke itu saya nanti kalau bisa kan di belum ada tuh. Kalau ini disorot, iya biar di bawah bisa lihat. Alat bantunya apa? Baik, mungkin kita tutup dulu ya. Alhamdulillah kita akhiri kajian pagi hari ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.